Monggo para pihak silakan masuk ke ruang mediasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo Inara. Assalamualaikum. Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah sebelumnya udah ini melakukan mediasi atau apa ya? Ya mediasi di luar persidangan sama Pak Ustadz atau sama Pak RT itu? Belum. Oke. Mohon untuk identitas diri bisa ditunjukkan terlebih dahulu. Oke, udah saya periksa ya. Hari ini tanggal 19 hari ini tanggal 28 Juli 2022. Mediasi pertama para pihak ya. Perkenalkan, saya Bapak Zulfikar, mediator yang sudah dipilih oleh para pihak, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya perkenalkan diri saya. Sebelum kita memulai mediasi, maka tadi nama saya Zulfikar, mediator yang Bapak pilih. Terus pada Bapak Ibu sekalian, untuk memperkenalkan diri masing-masing dari Ibu dulu nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Anissa sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Jalin Diani sebagai kuasa hukum dari Ibu Anissa. Monggo Pak. Ya, perkenalkan nama saya Heri Purno selaku tergugat dari Ibu Anissa. Ya, perkenalkan nama saya Indra Keitimu, tergugat dari kuasa hukum dari tergugat dari advokat Kota Malang. Baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi, maka langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa mediasi ini ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa antara jenengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang senang sepakati semua enaknya gimana, bagaimana, dan selaku saya sendiri sebagai mediator memfasilitasi bagaimana kesepakatan itu bisa dicapai. Oleh karena itu Bapak Ibu belum melakukan mediasi di luar pengadilan, maka untuk minggu depan, pertemuan depan, mediasi akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022. Nanti jenengan datang ke sini jam 10 tepat, nggak boleh telat. Nanti soalnya antri, makanya nggak boleh telat. Nah, kalau emang Bapak Ibu nggak berkenan, nggak nyaman di mediasi yang sudah disediakan pengadilan agama, nanti kita agendakan di hotel RSMM atau RSMM Hotel, nanti bisa di sana. Datang jam 10 ya Bu ya Pak ya. Ya, siap. Nanti didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Apakah Ibu dan Pak udah jelas dengan mediasi ini? Jelas. Oke, pertemuan selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 nanti. Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah datang tepat waktu di tempat yang sudah dijanjikan, terima kasih sudah menghargai waktu saya. Apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan mediasi sendiri, entah itu dengan keluarga atau keluarga Ibu, tantangan bareng-bareng untuk mediasi mencapai mufakat bersama? Kalau sudah? Belum. Oke. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu belum, maka pertemuan kedua ini saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik. Yang kedua, para pihak harus berbicara gantian. Yang ketiga, tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang keempat, tidak saling menyerang balik, entah itu fisik atau omongan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone, fokus.
Dan yang ketujuh, tidak boleh merekam pembicaraan. Oke, mengerti? Oke, saya harap Bapak dan Ibu bisa mentaati tata tertib yang sudah ditentukan oleh hukum. Maka oleh karena itu saya mulai untuk mendengar keterangan dari pihak dari penggugat terlebih dahulu. Keterangannya bagaimana kok bisa terjadi ini. Jadi itu kemarin kan sempat jadi pertengkaran di rumah kami. Nah, di situ saya merasa sakit hati sama suami saya karena dia telah berbicara kasar ke saya. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi. Dan dari situ suami saya itu ngotot untuk mengambil anak-anak dari saya. Dan tapi saya tuh nggak mau kalau anak-anak itu ikut suami saya, mending anak-anak itu ikut saya aja. Terus kan ini suami saya kan tinggal di villa yang milik kami berdua. Jadi secepatnya lah suami saya itu untuk segera pindah dari sana. Karena kan villa itu kan kami beli itu dominan pakai uang saya. Gitu ya. Iya, jadi saya nggak terima kalau villa itu diminta sama suami saya. Ibu sakit hati gara-gara suaminya ngomong kasar ya? Iya. Kasar. Karena cuma masalah sepele. Salah sepele. Ya. Kalau dari Bapak sendiri boleh diterangkan? Ya, terima kasih Pak Mediator. Memang benar apa yang disampaikan istri saya itu. Saya pernah berkata kasar, tapi itu tidak sering apa yang disampaikan. Dan itu kan mengenai rumah itu kan memang dominan untuk pembeliannya itu oleh istri saya, villa itu. Tapi mau tidak mau kan itu harus dibagi. Kalau misalkan mau dijual ataupun itu kan masih ada hak saya di dalam. Jadi seperti itu untuk hak asuh anak. Nanti kan ketika anak itu kan anak saya kan sama istri saya kan sudah besar kan. Jadi kalau menurut saya biar anak kita itu milih gitu loh. Ikut saya apa ikut ibunya seperti itu. Kalau ibu sendiri kenapa kok melarang anak-anak ikut dengan suami? Iya, karena kan biaya sekolah anak kan mahal ya. Mending saya aja yang biaya anak-anak sekolah. Kan kalau anak-anak ikut saya itu pasti hidupnya itu terjamin. Saya khawatir kalau nanti anak-anak itu ikut sama suami saya itu dia bakal terlantar terus nggak keurus sekolahnya. Jadi saya khawatir aja gitu kalau anak-anak itu suami yang besarin. Oke, baik, kuasa hukum dari penggugat boleh membantu untuk menerangkan. Ya, begini, jadi hubungan baik. Jadi Ibu Anissa ini sama bapak sama suaminya awalnya itu masih berhubungan baik, hubungannya masih baik. Nah, 1 tahun terakhir pernikahannya kan sudah mencapai 20 tahun. Tapi 1 tahun terakhir ini Ibu Anissa sama bapak ini ada muncul permasalahan, pertengkaran di antara keduanya. Nah, itu disebabkan karena si bapak ini sering melakukan berucap kasar kepada istrinya, dan itu sudah tidak wajar untuk diterima sehingga yang membuat istri ini sakit hati. Nah, setelah itu si bapak ini dia meninggalkan rumah. Dia memilih tinggal di villa yang dimana villa itu belinya tuh pakai uangnya si istri dan juga si bapak. Nah, di samping itu bapak ini sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Sampai anaknya juga pun sudah tidak dipedulikan. Beliau kan punya anaknya 1. Nah, itu sekarang ini ikut ibunya karena kita ketahui ya ibu sama bapak ini kan
nggak satu rumah, dia kan berpisah rumahnya, satunya di villa, satunya di rumahnya sebelumnya. Itu pas waktunya bapak ingin berkunjung ke rumahnya ibu untuk menjenguk anaknya, tapi ibu memang keberatan menemukan anaknya dengan bapaknya, ya karena itu takutnya bapaknya juga berkata kasar kepada anaknya secara tidak langsung, karena kan dia kebiasaan berbuat kasar kepada si istrinya. Di pihak tergugat boleh disampaikan keluh kesahnya gimana? Terima kasih Pak Mediator. Saya juga merasa keberatan apabila villa itu diminta semuanya. Maksudnya di dalam villa itu kan dalam pembeliannya itu kan ada sebagian uang saya juga. Dan kalaupun misalkan tidak diambil semua, tapi saya kasihkan ke anak-anak kita seperti itu. Tapi kan maunya si ibu diminta semuanya. Dalam artian menurut saya itu diambil itu saja, tapi kemungkinan untuk anak itu kecil seperti itu, untuk biaya kan biaya sekolahnya berapa seperti itu. Enggak sebesar. Jadi menurut Bapak uang dari hasil villa itu dibuatkan untuk kebutuhan anak? Ya. Lanjut. Beda. Dari pihak kuasa hukum tergugat boleh membantu untuk menerangkan? Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari tergugat. Bahwasanya yang tadi dibicarakan tuh oleh tergugat Bapak Saudara Heri ngomong bahwasanya ingin lebih ingin memberikan hasil harta dari villa itu, penjualan villa tersebut diberikan kepada anaknya. Bahwasanya untuk pendidikan anaknya. Terus di sini bisa dikatakan suami ingin lebih mementingkan ke si anak tersebut, karena memang sebagian, karena villa ini kan milik antara si Ibu Anissa sebagai istri dan Pak Heri sebagai suami. Jadi kembali lagi tadi bahwasanya Pak Heri ini ingin maksudnya mempunyai hak juga dalam harta tersebut. Jadi kalau istri bilang dia ingin hartanya semua itu dijadikan miliknya, maksudnya suaminya tidak mendapatkan apa-apa tadi seperti yang dikatakan istri Ibu Anissa, itu untuk saya sangat tidak worth it lah. Nah, pokoknya tidak pas lah, tepat, karena dalam harta ini kan ada dua, antara Ibu Anissa dan Pak Heri. Jadi Pak Heri ini menginginkan anak tersebut, maksudnya harta itu dibagikan ke anak tersebut. Baik, dari pihak istri bagaimana untuk tanggapannya? Apakah keberatan atau gimana? Iya, saya keberatan ya. Karena kan biaya sekolah emang sekarang masih SD lah ya, kan masih sedikit. Kan besok masih ada SMP, SMA, kuliah, pasti biayanya itu tambah semakin besar, semakin mahal. Jadi biar villa itu buat saya aja, buat saya yang ngurus, terus hasilnya buat menyekolahkan anak-anak. Kalau misalkan ibu dan bapak ini mengurus villa bareng-bareng untuk menyekolahkan anak, kan tujuannya untuk anak juga kan? Apakah gimana benarnya? Ngurus bareng-bareng? Kayaknya nggak usah sih, saya aja, saya bisa kok. Bagaimana Bapak Heri? Apakah keberatan dengan argumen dari Bu Anissa? Ya, saya tetap keberatan. Artinya kan dalam villa itu yaitu
terdapat harta saya. Dan saya juga membutuhkan uang itu, walaupun tidak semuanya. Artinya saya kan tetap butuh untuk kehidupan saya sehari-hari juga kan. Kalau misalkan villa itu diambil semua, saya kan juga merasa kecewa kan. Lalu bagaimana kalau misalkan menurut Bapak ya, villa itu diurus bareng-bareng, toh nanti kan tujuannya kan untuk makan anak, untuk biaya sekolah anak, gimana? Kalau kembali rukun beli rukun terus mengurus villa itu bareng-bareng. Jadi bagaimana menurut Bapak ini? Kalau mengurus villa itu bareng-bareng untuk menghidupi sekolah anak, pendidikan anak, gimana? Kalau yang diminta seperti itu, saran saya sih gantian gitu. Pengelolaannya itu gantian. Selama jangka waktu beberapa tahun dikelola dia. Nanti setelah misalkan 2 atau 3 tahun itu dikelola istri saya. Kemudian setelah itu pengelolaan tetap di saya. Ini seperti itu. Oke. Tapi Bapak menginginkan untuk rukun kembali nggak? Enggak, saya tetap mau cerai. Tapi kan ini kan tujuannya kan untuk sekolah anak lah. Apakah sebaiknya tidak mengelola itu bareng-bareng? Enggak, ini sudah pilihan saya dan istri saya juga menurut saya sudah kecewa dengan saya. Jadi mau tidak mau saya juga harus memilih jalan yang terbaik. Kalau dari ibu, saya itu jalan kan bapak kan cowok ya, seharusnya bapak kan sebagai tulang punggung keluarga udahlah bisa kerja sendiri kan laki gitu ya. Kalau saya kan perempuan dan saya juga menanggung anak-anak, udahlah villanya buat saya aja, kenapa sih repot, toh bisa kerja lagi, bisa kerja yang lain gitu untuk nambah penghasilan sendiri. Nanti kan ya ujung-ujungnya bapak kalau cerai kan bapak tinggal sendiri kan, nggak bawa anak-anak ya. baik Bapak dan Ibu, berhubung ini memang sudah tidak bisa ada jalan lagi, nanti mediasinya kita tunda seminggu ke depannya, yaitu hari Jumat yang depan, hari Jumat ke depannya sama di hotel Rise MM juga jam 10 juga. Nanti Bapak dan Ibu sama kayak tadi datang tepat waktu. Ini kita mediasi lagi. Saya selaku mediator akan membacakan agenda untuk depannya. Yang pertama pembagian harta geologi, terus yang kedua hak asuh anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Dan minggu depannya kita akan acara kampus, yang mana kampus ini saya panggil nanti satu-satu. Jadi pihak istri dulu, pihak suami nanti di luar sama kuasa hukumnya. Nah nanti setelah pihak istri minta selesai, nanti gantian pihak suami masuk, pihak istri keluar. Oke, paham Ibu? Ngerti? Pak, paham? Oke, mediasi pertemuan kedua sudah selesai, maka saya tutup mediasi ini. Kalau emang saya kurang dalam beracara, saya mohon maaf. Nanti minggu depannya kita bertemu seperti ini lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menghadiri mediasi ketiga. Sebelumnya saya terima kasih sudah menghargai waktu saya. Dan sebelumnya juga saya mau bertanya, apakah 1 minggu kemarin sudah melakukan mediasi sendiri mandiri? Belum. Belum. Baik, untuk
pertemuan kali ini berhubung acaranya Kaukus, yaitu curhatan antara pihak-pihak. Nanti pihak istri curhat atau menceritakan gimana kejadiannya, enaknya gimana, nanti pihak suami keluar, begitu sebaliknya. Nanti pihak suami cerita, pihak istri keluar. Baik, mengerti Ibu, Bapak? Mengerti? Oke. Baiklah, pihak acara Kaukus bisa dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Nah, Bapak sama kuasa hukum silakan keluar. Ibu dan kuasa hukum boleh mencurahkan hatinya apa yang ingin disampaikan tanpa sepengetahuan suami. Apa sih yang isi dalam hatinya, yang ibu pengenin, bisa dijelaskan. Ya, karena kan saya sudah sakit hati ya sama suami saya tadi, kan saya pengen cerai sama dia. Saya sudah muak melihat wajahnya. Terus kan kenapa saya nyuruh suami untuk cepet-cepet pindah dari villa itu? Karena sebenarnya itu villa itu mau disewa sama wisatawan yang mau berkunjung ke Batu. Jadi kan mau disewa 5 hari, itu keuntungannya lumayan cukup besar. Jadi sayang kalau nggak disewakan, kan berhubung bulan-bulan ini kan bulan-bulan liburan ya, jadi banyak banget wisatawan yang mau berkunjung ke Batu untuk rekreasi. Jadi kalau villa itu terus-terusan dipakai suami, kan ya sayang gitu, nggak disewakan, nggak menghasilkan uang. Jadi pokoknya suami itu harus segera pindah karena mau disewa sama orang. Oke. Tapi apakah suami itu punya tempat tinggal lain selain villa? Ada rumah orang tuanya. Oh, orang tuanya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang kan saya itu sebenarnya khawatir kalau anak-anak itu diasuh sama suami. Karena kan kalau laki-laki disuruh mengurus anak itu kan kurang baik ya, kayak kurang bisa mendidik dengan baik lah. Apalagi kalau anak masih di bawah umur, kan dia itu masih bergantung pada ibunya, masih bergantung ke saya. Jadi saya lebih khawatir kalau nanti bagaimana keadaan anak saya kalau kedepannya itu diurus sama suami. Mending saya aja yang jaga, yang merawat sampai dia besar, sampai dia itu mandiri, bisa ngurus dirinya sendiri. Kan juga suami kan dia kan bekerja ya, pasti dia punya penghasilan sendiri lah kalau bukan untuk villa itu. Tapi kan ini Bu, memang betul lah Ibu sudah fix untuk bisa enggak pengen berhubungan lagi, enggak ya, masih ada benih-benih cinta walaupun cuma sedikit, apa enggak? Sebenarnya saya juga nggak pengen dia ada perceraian, tapi karena saya nggak pengen itu soalnya saya melihat anak saya itu kasihan. Tapi gimana harus dia, suami saya itu sudah 1 tahun ini tuh dia itu sangat sikapnya itu berubah sekali, sering berkata kasar kepada saya. Dan selama 1 tahun itu saya mencoba menahan untuk saya sendiri, sakit hati saya sendiri. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak kuat, makanya saya udahlah bisa aja daripada saya sakit hati terus. Tapi intinya itu masih ada benih-benih cinta wanita sedikit kan? Iya, tapi saya udah kecewa sekali sama suami saya. Berarti pihak suami ini apa ya? Ibu pernah memberikan kesempatan untuk mencoba suami ini agar berubah sikapnya, agar lebih sayang ke ibu gitu? Iya, saya berulang kali udah memaafkan perbuatan dia ke saya yang kata kasar, terus yang pokoknya titik lah. Tapi dia tuh terus-terusan ulangi kesalahan itu. Ya, saya kan capek juga ya, jadi saya udahlah nggak usah lagi memaafkan, capek. Tapi untuk suami kan bekerja. Nah, untuk bekerja kan pasti kan pulang bekerja kan bawa ingin perhatian gitu.
itu kan suami kan juga butuh perhatian. Nanti kalau misalkan suami pulang nggak memperhatikan, nanti kan apa ya? Ya suami bisa salah paham gitu, nanti ada miskom. Iya kan, saya masih memperhatikan meskipun nggak selalu ya, soalnya kan saya kan juga kerja, jadi apa waktunya itu terbagi antara keluarga dan pekerjaan. Jadi saya nggak bisa 24 jam untuk melayani suami saya, memberikan perhatian kepada suami saya, karena saya juga disibukkan dengan pekerjaan saya sendiri. Tapi ketika ibu ini memberikan melayani suami, memberikan pelayanan pada suami, apakah suami masih marah-marah atau udah reda? Masih marah. Makanya saya itu sakit hati, udahlah capek. Untuk kuasa hukum bagaimana? Iya. Bisa menambahkan? Biasanya aku menyelesaikan lagi ya. Jadi ini ada punya ini villa itu, nah villanya itu posisinya kan sekarang ini pandemi. Nah ibunya ini kan juga butuh pemasukan untuk pembiayaan anaknya. Kita tahu sendiri kan si suaminya juga jarang pulang ke rumah. Itu pun si suami juga tinggal meninggalkan rumah itu menempati villa. Makanya dari itu ibunya ini pengen suaminya itu cepat-cepat keluar dari villa. Nah untuk apa? Ya itu villanya itu disewakan, nanti penghasilannya bisa dibuat pemasukan untuk pembiayaan anaknya. Nah untuk anaknya sendiri, hak asuh anak, ibu itu emang lebih khawatir kalau anaknya dipegang sama, diasuh sama bapaknya. Karena tahu sendiri ibunya ini selama sama ibunya, anaknya saja nggak dipedulikan sama bapaknya. Apalagi nanti kalau nggak ada ibunya itu malah khawatir ibunya kan. Soalnya siapa lagi yang memperhatikan bapaknya aja sudah nggak peduli, meskipun udah pisah rumah, udah nggak pernah ya jarang lah jenguk anaknya, mempedulikan anaknya. Apalagi nanti kalau serumah kita kan nggak bisa pantau, ibunya nggak bisa. Sebenarnya ibunya ini juga tetap ada niatan untuk berhubungan, maksudnya berhubungan baik setelah adanya perceraian itu. Nah itu demi anaknya. Jadi setelah perceraian gue memang ibunya ini pengen ada hubungan baik demi anaknya gitu. Jadi pengen ada hubungan baik demi tujuan anaknya gitu ya, pendidikan, dan seterusnya dan sebagainya. Oke. Oh ya, jadi itu kan suami saya nggak tahu ya kalau villa itu mau disewa. Nggak tahu. Saya karena kayaknya cuma bisnis saja. Gimana kalau misalkan hasil dari kampus yang pertama ini, tahap pertama ini nanti disampaikan kepada bapaknya atau diceritakan kepada bapak, apakah itu keberatan atau enggak? Enggak. Baik, Ibu dan Mas Agung, tahap pertama kampus sudah selesai. Monggo nanti keluar terlebih dahulu, nanti gantian suaminya. Monggo dipersilakan. Ini kampus tahap kedua. Tadi Ibu sudah curhat. Kalau menurut Bapak, apa yang diinginkan dari lubuk dalam hati? Lubuk yang hati yang paling dalam, apa yang Bapak inginkan, yang Bapak curahkan, tapi apa ya, Bapak itu masih malu, masih ragu ketika ada istri di sini. Monggo diceritakan. Ya, sebenarnya sih saya merasa keberatan untuk apa kalau villa itu diambil alih semuanya oleh istri, dan juga sebenarnya sih istri itu membatasi pertemuan saya dengan anak saya. Saya juga merasa keberatan. Terus seakan-akan anak saya itu ngomong ke anak kami, si anak itu takutnya ngikut berlaku sama bapaknya. Padahal niat saya itu hanya ingin tahu kabar anak saya.
Terus di sisi lain saya memang ada di tempat kerja saya memang ada yang saya suka seperti itu. Ada seorang baru juga baru di sana itu saya ada rasa lah intinya. Oke, ya saya paham. Nah, untuk villa itu sebenarnya saya juga pengen ambil alih sebenarnya, tapi karena ada anak di situ untuk biaya dan sebagainya, jadi mau tidak mau saya relakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bapak ini apa ya, keberatan ketika villa ini sepenuhnya Ya, sepenuhnya diambil oleh istri. Nah, tapi kalau misalkan nanti apa ya, Bapak setengah, istri setengah, hartanya dibagi setengah, itu gimana? Apakah Bapak masih keberatan dengan pembagian villa itu tersebut? Kalau saya sih tidak keberatan. Saya juga butuh keuangan gitu. Dan meskipun saya juga punya pekerjaan yang lain, artinya saya masih bisa mampu. Tapi kan di situ kan ada hak saya. Oke, nanti saya akan jawab. Saya mau tanya lebih dulu Pak ya. Apakah Bapak punya tempat tinggal selain villa? Kalau tempat tinggal sih ya ikut orang tua, Oh, kebetulan Bapak berarti kembali dengan orang tua. Berarti sebetulnya masih rumah tinggal orang tua. Iya. Oke. Oke, nah, saya juga mau tanya satu hal. Apakah istri tahu mengenai perempuan yang Bapak suka ini? Selama ini saya ketahui masih belum tahu. Apa yang menyebabkan Bapak itu sampai mempunyai asmara dengan pegawai ini? Apakah dengan cantiknya atau apa si ibu ini, si istri ini kurang memperhatikan apa atau gimana? Ya, karena kan si ibu juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadi saya itu sering artinya hak saya dari istri saya itu belum terpenuhi lagi. Dan kebetulan di tempat kerja saya itu ada pegawai baru dan posisinya di sekretaris dan saya merasa ada rasa lah ya, karena itu. Tapi apakah belakangan ini Pak ya? Belakangan ini sebelum Bapak pisah rumah, Bapak pernah melakukan jima sama istri atau jarang? Sudah sama sekali tidak. Berarti emang sudah jadi memang sudah nggak bisa Pak ya? Iya. Oke, dari kuasa hukum boleh menambahkan atau boleh menerangkan lebih detailnya gimana? Ya, kalau untuk penambahan saya, ini sebenarnya suami itu hanya ingin apa ya? Maksudnya ingin hak-hak yang sudah seharusnya dibagi dua atau dibagi seadil-adilnya gitu. Oke. Nah, Maaf Pak, untuk suaranya boleh dikeraskan. Oh iya. Jadi kalau untuk suami ini Pak Heri, bahwasanya dia ingin harta yang sudah ada itu sebenarnya harus dibagi dua. Maksudnya bagaimana kalau dikatakan tadi oleh si istri bahwasanya harta dan segala macam dari anak lah, pengasuhan anak itu dia ingin hak semuanya dari harta anak-anak itu jatuh ke tangannya. Maksudnya dia yang
mengurus semuanya. Si istri. Si istri itu tanpa Pak Heri ini dapat gitu. Iya. Iya. Kalau jadi saya sebagai kuasa hukumnya ya merasa keberatan juga, karena memang di sini istri itu kayak seperti terobsesi ya sama harta segala macam. Bahwasanya dia bilang bahwasanya suami ini laki-laki tulang punggung keluarga, pasti bisa dapat bisa cari kerja di luar sana. Maksudnya kan cerai sudah tinggal enak, nanti tinggal sendiri, sudah lepaskan anak-anak dengan harta itu, harta itu kasih ke saya gitu loh. Jadi ya istri bilang begitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih, wah itu saya sangat tidak setuju, karena memang itu adalah hak suami dan istri. Kalau istri meminta bahwasanya itu hanya untuk dia, wah itu memang tidak adil menurut saya gitu, sebagai kuasa hukum tergugat Pak Heri gitu. Baik Pak, oke. Saya mengerti. Jadi bisa disimpulkan keinginan dari pihak tergugat atau Pak Heri, vilanya dibagi dua katanya ya, istri setengah, Pak Heri setengah. Nah terus untuk hak asuh anak, Pak Heri pengen mengasuh anak ini, walaupun si istri ini tidak setuju, tapi Pak Heri tetap mengasuhnya, walaupun itu cuma ya mengasih nafkah, memberikan uang jajan, uang pendidikan, ya saya tangkap. Baik Pak, kaukus tahap kedua sudah selesai. Jadi saya mau memanggil pihak penggugat dan pihak istri untuk hadir kita kesepakatan untuk mencapai kesepakatan mufakat bersama. Baik para pihak, para bapak ibu sekalian, untuk melaksanakan kaukusnya sudah selesai, dan dari pihak penggugat, dari pihak istri, apakah saya boleh menyampaikan apa yang tadi disampaikan di saat melaksanakan kaukus? Apakah boleh? Iya boleh. Oke. Baik, terima kasih. Gini ya Mbak Heri, tadi Ibu menyampaikan di kaukus bahwasanya yang pertama tentang asuh hak anak. Itu kenapa kok Ibu pengen hak asuh anak jatuh ke Ibu, ke istri? Karena dari pihak Pak Heri sendiri, pihak suami, lalai atau kurang dalam menjaga anak, dalam mendidik anak. Jika dari Pak Heri sibuk kerja, pulang larut malam, sehingga mengasuh anak itu ya kurang, lalai. Sehingga Ibu pengen anak itu diasuh oleh istri. Terus yang kedua mengenai villa, kenapa kok Pak Heri disuruh pindah ke rumah orang tua? Karena villa tersebut sudah ada yang nyewa, sehingga Pak Heri disuruh pindah dari villa tersebut. Artinya dalam penyewaan villa itu, di balik penyewaan villa itu ada keuntungan yang lebih. Kenapa saya kok enggak dikasih tahu seperti itu? Kan di situ kan ada hak saya, meskipun itu pun enggak seberapa, dalam arti tidak banyak. Tetapi kan dalam pembelian atau pembuatan villa itu kan ada uang saya dalam pembuatan villa itu. Bagaimana pihak istri untuk menanggapinya? Ya emang saya sengaja nggak ngasih tahu suami saya, karena tujuan saya itu emang biar uang itu buat saya aja, saya nggak mau bagi sama dia. Saya transfer di hati. Baik, saya akan menjelaskan atau mengaturkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dalam kaukus tahap 2. Yang pertama untuk mengenai hak asuh anak, Pak Heri ingin
pengen mengasuh anak, walaupun cuman mengasih nafkah tanpa harus menarik anak itu untuk harus tempat tinggal bersama beliau atau tetap selamanya, enggak. Cuman Pak Heri pengen mengasuh anak walaupun cuma memberikan nafkah pendidikan atau uang keseharian, uang jajan, itu yang beliau pengen. Terus yang kedua, mengenai ke pelayanan ibu kepada Pak Heri sendiri, ya kan, ketika waktu Pak Heri ini pulang bekerja dan beliau bilang kalau ibu kurang untuk melayani beliau, sehingga ada asmara sedikit sama pegawai kantornya yang di sekretariat, sehingga yang memicu itu asmara di balik ibu. Oh, jadi selama ini kamu selingkuh? Terus untuk apa mediasi ini? Udahlah, capek. Udah Bu, sabar. Kan kita mediasi kan juga untuk mufakat bersama. Nanti kedepannya anaknya gimana? Duduk dulu. Kan namanya juga ini, ya kehidupan kan selamanya mulus itu, ya kan. Dan nanti kita dirumbukan enaknya gimana tuh, ya Pak ya. Ya Pak. Jadi saya balikan kepada para pihak, nanti enaknya gimana untuk mencapai mufakat biar kesepakatan baik di antara Bapak Ibu ini, enaknya gimana? Monggo. Saya ingin tetap bercerai. Saya juga ingin suami saya gak usah dapat apa-apa. Itu yang saya inginkan. Dan juga anak itu biar saya aja yang ngurus. Baik, untuk Pak suami, Pak Heri, gimana baiknya, enaknya gimana? Ya, alangkah baiknya pengelolaan villa itu tetap dikelola bersama, ataupun kalau misalkan tidak mau, ya nanti hasilnya itu harus dibagi berdua. Dan kalau misalkan anak itu memang tetap mau diminta untuk istri, ya apa boleh buat. Oke, baik Pak. Jadi gini Bu, saya simpulkan dari maksud Pak Heri, untuk mengenai villa itu hartanya atau pengelolaan hartanya dibagi menjadi dua. Jadi ibu setengah, Pak Heri setengah. Pak Heri kan juga pengen juga menginginkan kebutuhan sehari-hari, ya buat kebutuhan sehari makan atau gimana gitu. Jadi villa dibagi setengah, Pak Heri setengah, ibu setengah. Gimana? Nah, Ibu. Iya. Apakah Ibu keberatan? Ya saya setuju, tapi dengan syarat suami saya harus menafkahi anak saya. Biaya sekolahnya sampai dia lulus. Oke, jadi Pak Heri diminta oleh ibu, oleh istri, untuk walaupun memang sudah nanti pisah, Pak Heri tetap memberikan nafkah kepada anak selayaknya Bapak kewajiban sebagai orang ayah, kan, memberikan nafkah pendidikan, nafkah sehari-hari itu. Jadi walaupun sudah pisah, tapi Pak Heri tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah. Iya. Mana Pak Heri? Siap. Okay. Baik, jadi kesepakatan atau kesimpulan dari mediasi ini, yang pertama mengenai hak asuh anak jatuh kepada ibu yang mengurus. Cuman nanti Pak Heri ya masih menjalankan kewajiban lah sebagai ayah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai villa, nanti pengelolaan hartanya dibagi setengah-setengah, bagi dua-dua gitu ya. Pak Heri setengah, dari ibu setengah. Jadi begitu. Apakah keberatan dari para pihak? Enggak, terima kasih.
Baiklah, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, pada kuasa hukum. Saya sebagai mediator menyampaikan terima kasih telah beretikat baik, telah berperan aktif sampai menemukan solusi bagaimana enaknya gimana, baiknya kepada para pihak gimana. Saya sebagai mediator terima kasih banyak pada para pihak. Dan saya sebagai mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata pada para pihak yang menyinggung langsung maupun tidak langsung. Mediator meminta maaf. Jadi nanti saya mediator akan menyampaikan laporan hasil mediasi ini kepada hakim biar perkaranya dilampirkan kesepakatan. Nanti untuk sidang berikutnya membacakan putusan oleh hakim pemeriksa perdata. Mungkin seperti itu. Nah, untuk sekali lagi saya selaku mediator meminta maaf apabila salah kata yang kurang enak pada para pihak, pada kuasa hukum. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Boleh.